Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil pekerjaan yang sudah kami lakukan, yaitu mengenai use case diagram pada sistem perpustakaan di salah satu kampus X yang ada di Yogyakarta. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok 2, yaitu yang pertama saya sendiri, Aji Darmawan Prasetyo, dengan nomor induk mahasiswa 19242194. Kemudian yang selanjutnya itu ada Mbak Niketut Sari Astiti. Monggo Mbak, bisa diperkenalkan. Perkenalkan, saya Niketut Sari Astiti, NIM saya 1914-21889. Kemudian yang nomor 3 yaitu Mbak Sri Suryanti. Monggo Mbak. Selamat malam, perkenalkan saya Sri Suryanti, NIM 2024222018. Ya, baik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Niketut Sari Astiti. Monggo dipersilahkan. Ya, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai use case diagram yang telah kita kaji pada sistem perpustakaan X yang ada di Yogyakarta ya. Nah, untuk konsep dari sistem dan pemodelan use case, di sini ada yang pertama ada pengertian dari use case itu sendiri. Use case adalah rangkaian atau uraian sekelompok yang saling terkait dan membentuk sistem secara teratur yang dilakukan atau diawasi oleh sebuah aktor. Use case digunakan untuk membentuk tingkah laku benda atau things dalam sebuah model serta direalisasikan dalam sebuah elips yang berbentuk garis solid, biasanya mengandung nama. Use case menggambarkan proses sistem atau kebutuhan sistem dari sudut pandang user. Untuk diagram use case, dia adalah diagram yang menunjukkan fungsionalitas suatu sistem atau kelas dan bagaimana sistem tersebut berinteraksi dengan dunia luar dan menjelaskan sistem secara fungsional dan akan terlihat oleh user. Biasanya dibuat pada awal pengembangan. Nah, untuk use case diagram itu menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan dalam use case ini adalah tentang apa yang diperbuat pada sistem dan bukan bagaimana sistem itu bekerja ya. Sebuah sistem yang dibuat dalam use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dan sistem. Selanjutnya, untuk manfaat dari pemodelan use case, di sini ada banyak sekali manfaat dari penggambaran atau pembuatan diagram use case. Yang pertama yaitu menyediakan tools untuk mengcapture persyaratan fungsional. Selanjutnya, membantu menyusun ulang lingkup sistem menjadi bagian-bagian yang lebih tepat dikelola. Kemudian, menyediakan alat komunikasi dengan cara pengguna dan stakeholder yang berhubungan dengan fungsionalitas sistem. Fungsi yang keempat itu memberikan cara bagaimana mengidentifikasi, menetapkan, dan melacak, mengontrol, dan mengelola kegiatan pengembangan sistem, terutama pengembangan inkremental dan iteratif. Yang kelima yaitu menyajikan panduan untuk mengestimasi lingkup usaha dan menjadwal proyek. Manfaat selanjutnya yaitu menyajikan garis pokok pengujian, khususnya rencana tes dan test case. Manfaat selanjutnya yaitu menyajikan garis pokok bagi help system dan manual pengguna, dan juga dokumentasi pengembangan sistem. Menyajikan titik mulai atau awal untuk identifikasi objek, data atau entitas. Use case ini juga menyajikan spesifikasi fungsional untuk mendesain antar muka pengguna dan sistem. Dan fungsi yang terakhir yaitu menyajikan alat untuk menentukan persyaratan akses database dalam menambah, mengubah, menghapus, dan membaca suatu sistem. Nah, dalam use case itu sendiri terdapat beberapa komponen ya. Yang pertama yaitu aktor. Aktor adalah seseorang atau apa saja yang berhubungan dengan sistem yang dibangun. Nah, untuk ketentuan aktor sendiri, aktor sebaiknya diberi nama dengan kata benda. Ketika memberi nama aktor, digunakan nama peranan, jangan nama posisi. Seorang individu dapat memainkan beberapa peran. Nah, dalam UML atau
modeling language dipresentasikan dengan notasi seperti gambar di bawah ini ya. Selanjutnya untuk komponen use case, untuk aktor tadi, dia memiliki 3 tipe. Yang pertama adalah pengguna sistem, merupakan aktor secara fisik atau seorang pengguna, gambaran secara umum dan selalu ada di setiap sistem. Yang kedua yaitu sistem yang lain dan berhubungan dengan sistem yang dibangun, misalkan pada sebuah sistem informasi puskesmas, memerlukan koneksi dengan aplikasi sistem yang lain, misalnya SIM rumah sakit. Maka dalam kasus ini, SIM rumah sakit adalah aktor. Tipe aktor yang ketiga yaitu waktu. Dapat menjadi aktor jika seiring perjalanan waktu dia dapat memicu event atau kejadian dalam sistem. Untuk komponen use case selanjutnya, yang kedua, yaitu ada use case itu sendiri. Use case adalah sistem bagian fungsionalitas tingkat tinggi yang disediakan oleh sistem. Nah, untuk use case ini sendiri, dengan kata lain, menggambarkan bagaimana seseorang itu menggunakan sistem. Nah, dalam UML, use case ini dinotasikan seperti simbol di samping, ini berbentuk elips ya. Lalu untuk pemberian nama use case, sebaiknya memenuhi kriteria seperti simple, dan biasanya berupa kata kerja atau kata benda. Baik itu juga bisa berupa pet name, yaitu merupakan bagian depan yang menyatakan paket atau package di mana use case tersebut berada. Nah, untuk komponen use case yang ketiga yaitu ada relasi. Relasi yang menghubungkan antara aktor dan use case itu biasanya berupa arah panah yang menunjukkan siapa yang mengawali komunikasi. Dengan mengecualikan use case dalam relasi include dan relasi extend, setiap use case harus diinisialisasi oleh aktor. Lalu, untuk notasi relasi itu sendiri bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, untuk simbol-simbol use case dari penjabaran di atas, bisa dilihat dari tabel di layar ya. Untuk aktor ada simbolnya. Nah, untuk simbol dari aktor ini, dia mewakili peran orang atau sistem lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Lalu ada lingkaran berbentuk elips, ini yang disebut use case, dia itu adalah abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Lalu ada ini garis lurus, disebut association, abstraksi dari penghubung antara aktor dan use case. Lalu ada tanda panah, yang disebut generalisasi, dia menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Lalu ada tanda panah yang putus-putus ya, ini disebut include. Dia menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Lalu ada extend. Extend ini simbolnya sama kayak include ya. Dia menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Itu tadi untuk pembuka dari materi kelompok kami ini, dan selanjutnya materi untuk use case diagram ini akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Sri Suryanti. Monggo Mbak Sri. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ketut Sari. Tolong slide-nya. Next. Yang selanjutnya yaitu pengertian tentang use case naratif. Use case naratif adalah deskripsi tentang mengenai peristiwa-peristiwa bisnis dan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem untuk menyelesaikan tugas. Next. Di sini membangun model use case analysis. Use case persyaratan untuk ini kan ada 3 untuk use case persyaratan bisnis, untuk use case analisis sistem, dan ada use case design. Di mana untuk use case persyaratan bisnis, yang pertama use case memfokuskan pada visi strategis dan tujuan berbagai stakeholder. Sedang yang kedua, use case persyaratan bisnis menyediakan pemahaman umum mengenai domain dan lingkup masalah, tetapi tidak menyertakan rincian yang diperlukan untuk mengkomunikasikan kepada para pengembang sistem tentang apa yang seharusnya dikerjakan.
Selanjutnya, untuk use case analysis system, use case yang merupakan use case yang mendokumentasikan interaksi antara user dalam sistem, sangat detail dalam menggambarkan apa yang diperlukan, tetapi bebas dari detail-detail dan batasan implementasi. Dan yang ketiga yaitu use case design, dengan memasukkan detail-detail bagaimana aktor atau pengguna akan secara aktual berantarmuka dengan sistem. Deskripsi use case. Setiap use case harus dijelaskan alur prosesnya melalui sebuah deskripsi use case atau use case description atau skenario use case. Deskripsi use case berisi yang pertama yaitu nama use case, yaitu penamaan use case yang menggunakan kata kerja. Yang kedua, tentang deskripsi, yaitu penjelasan mengenai tujuan use case dan nilai yang akan didapatkan oleh aktor. Selanjutnya ada kondisi sebelum atau precondition, yaitu kondisi-kondisi yang perlu ada sebelum use case dilakukan. Dan yang keempat yaitu kondisi sesudah atau post condition, yaitu kondisi-kondisi yang sudah dipenuhi ketika use case sudah dilaksanakan. Yang kelima, alur dasar atau basic flow, yaitu alur yang menceritakan jika semua aksi yang dilakukan adalah benar atau proses yang harusnya terjadi. Untuk selanjutnya, alur alternatif, yaitu alur yang menceritakan aksi alternatif yang berbeda dari alur dasar. Contoh deskripsi dapat dilihat ya, seperti dalam gambar, di mana itu nama use case untuk login dan skenario normalnya aksi dari aktor, memasukkan ID dan password. Nanti sistem akan mengecek valid tidaknya data masukan, dan selanjutnya masuk ke aplikasi pengelolaan data perpustakaan. Contoh untuk yang skenario alternatif, memasukkan ID dan password. Mengecek valid untuk reaksi sistem, mengecek valid tidaknya data masukan, menampilkan pesan login tidak valid. Selanjutnya ke aksi aktor, memasukkan ID dan password yang valid. Dan untuk reaksi sistem, mengecek valid tidaknya data masukan, masuk ke aplikasi. Berikut adalah dari use case diagram yang kami kaji dari sebuah perpustakaan di kampus di Yogyakarta. Di sini ada 3 aktor, yaitu ada anggota, ada pustakawan, ada admin. Yang pertama, di mana anggota mempunyai use case mencari koleksi buku dan melihat status koleksi. Di sini dapat terlihat bahwa belum ada use case peminjaman, karena di sistem yang ada di web itu belum menyediakan sistem peminjaman karena masih dalam proses pengembangan. Dan untuk yang pustakawan, terdapat use case untuk mengolah data anggota, mengupload koleksi buku, mengelola pinjaman koleksi, dan mendownload laporan. Dan untuk admin, untuk mengelola data pustakawan, mengelola data admin, dan mengelola migrasi data ya, maaf ini ada kesalahan, mengelola migrasi data maksudnya di gambar. Dan untuk di sini dapat dilihat ada proses awal, yaitu sebelum melakukan use case yang lain, itu terdapat use case login. Untuk pustakawan dan admin itu semuanya terdapat keterangan include. Jadi sebelum mereka masuk ke use case yang lain, mereka harus melakukan login. Sedang untuk ke anggota, di situ ada extend ya, itu lanjutan, karena untuk yang sistem sekarang ini tanpa perlu login sudah bisa mencari koleksi buku ataupun melihat status koleksi. Jadi untuk yang login anggota sebenarnya sudah ada, tapi sistem di dalamnya belum bisa dipakai karena masih dalam pengembangan. Dan di sini untuk mencari koleksi buku, setelah mencari koleksi buku, nanti dapat membaca koleksi digital yang ada di sistem tersebut. Dan untuk ini juga bisa untuk mendownload koleksi. Sedangkan dari mencari koleksi buku itu terhubung dengan mengupload koleksi buku oleh pustakawan. Di sini include ya, koleksi dapat dicari kalau misalnya pustakawan sudah menyediakan atau sudah diupload di koleksi buku itu, sehingga nanti
koleksinya dapat dibaca dan di-download. Dan juga bisa dilihat status koleksinya antara tersedia atau dipinjam seperti itu. Untuk anggota ya seperti itu. Untuk yang selanjutnya next. Pak Ketut. Berikutnya untuk use case naratif dari diagram yang kami buat, deskripsinya adalah yang pertama, nama use case-nya yaitu login, di mana use case ini menggambarkan aktivitas melakukan proses login terlebih dahulu sebelum masuk ke sistem. Untuk aktor utama, ketiganya ya, yaitu admin, anggota, dan pustakawan. Aktor pendukungnya tidak ada, kondisi sebelum melakukan ini, halaman utama aplikasi telah dibuka. Dan untuk sistem respon, yang pertama, sistem akan masuk ke dalam sistem yang diawali pada menu beranda. Yang kedua, aktor memasukkan username dan password sesuai yang disimpan dalam sistem, lalu klik tombol masuk. Yang ketiga, sistem melakukan verifikasi login. Dan yang keempat, sistem menampilkan menu utama aktor. Kalau misalnya ini berhasil ya, tapi kalau misalnya aktornya salah memasukkan username atau password, maka tidak bisa masuk sistem. Sehingga sistem menampilkan pesan jika nama pengguna dan katakan sandi salah, ada peringatan akses ditolak. Untuk kondisi akhir sistem, jika sesuai aktor terverifikasi masuk ke dalam menu sistem yang terkait. Selanjutnya untuk anggota, yaitu nama use case-nya mencari koleksi buku. Deskripsinya, use case ini menyediakan layanan kepada anggota untuk melakukan pencarian koleksi buku digital maupun non-digital ya. Untuk aktor utamanya anggota, aktor pendukungnya pustakawan. Kondisi sebelum halaman utama aplikasi telah dibuka. Untuk alur dasarnya, yang pertama dari user, anggota membuka aplikasi sistem perpustakaan online. Yang kedua, sistem merespon. Sistem menampilkan text box pencarian koleksi. Selanjutnya, dari user, anggota memasukkan kata kunci pencarian pada mesin pencari yang ada di dalam halaman daftar buku. Yang selanjutnya, untuk sistem merespon, sistem menampilkan judul buku terkait, pencarian yang paling sesuai dengan kata kunci yang dimaksudkan oleh pengguna. Dan di sini, jika anggota mencari buku yang tidak terdaftar atau tidak ada di aplikasi web perpustakaan, maka sistem akan menampilkan bahwa data kosong. Jadi hasil pencarian tidak akan ditemukan. Untuk kondisi akhir, apabila aplikasi menampilkan hasil pencarian buku yang paling sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan dan anggota dapat memilih buku yang paling sesuai atau diinginkan. Jadi nanti mungkin dari kata kunci misalnya teknik industri gitu, nanti otomatis akan ada banyak koleksi ya, koleksi yang ada di perpus itu akan tampil, jadi nanti menyesuaikan dengan anggota mana yang akan dipilih. Oke, selanjutnya. Selanjutnya dari mencari koleksi ada extend untuk membaca koleksi, di mana use case ini menyediakan layanan kepada anggota perpustakaan untuk membaca koleksi digital. Yang bisa dibaca di sini adalah koleksi digital. Dan untuk aktor utamanya anggota, aktor pendukungnya pustakawan. Jadi kondisi sebelum tampil daftar koleksi digital yang berasal dari hasil pencarian maupun yang ditampilkan oleh sistem. Jadi kondisinya ini posisinya sudah ada tampilan dari koleksi digital. Yang alur dasarnya, yang pertama, user akan beraksi, user mengklik lampiran berkas tampilan PDF, dan jika diperlukan, memasukkan password yang tertera di aplikasi. Jadi tidak semua aplikasi digitalnya pakai password, hanya yang tertentu yang mungkin memerlukan. Untuk yang kedua, sistem akan merespon, sistem menampilkan isi koleksi digital untuk dibaca, dan yang ketiga, user membaca koleksi digital. Jika ada kesalahan, anggota tidak memasukkan atau salah password yang dibutuhkan, jadi koleksi digital tidak bisa dibuka dan dibaca. Untuk kondisi akhir, aplikasi menampilkan koleksi digital untuk dibaca. Selanjutnya,
Untuk anggota, nama use case yang pertama selanjutnya yaitu mendownload koleksi, di mana use case ini menyediakan layanan kepada anggota perpustakaan untuk mendownload koleksi digital. Aktor utamanya anggota, aktor pendukungnya pustakawan. Kondisi sebelum tampil daftar koleksi digital yang berasal dari hasil pencarian maupun yang ditampilkan secara otomatis di sistem. Alur dasarnya, yang pertama, anggota mengklik tampilan berkas tampilan PDF dan jika diperlukan memasukkan password yang tertera di aplikasi. Selanjutnya, sistem akan merespon dengan menampilkan daftar koleksi digital dalam bentuk file PDF. Kemudian, dari file itu, user mengklik menu tombol download, sehingga sistem menampilkan file PDF yang telah di-download. Jika ada kesalahan, anggota tidak memasukkan atau salah password yang dibutuhkan, jadi koleksi digital tidak bisa dibuka dan dibaca ataupun di-download. Kondisi akhir, aplikasi menampilkan PDF koleksi digital untuk di-download. Selanjutnya. Yang selanjutnya untuk anggota melihat status koleksi, di mana use case ini menyediakan layanan kepada anggota perpustakaan untuk melihat status koleksi. Aktor utamanya adalah anggota, aktor pendukungnya adalah pustakawan. Kondisi sebelum halaman utama aplikasi telah dibuka, sistem merespons, sistem menampilkan teks box pencarian, anggota mengisi judul buku yang dicari, kemudian anggota mengklik tombol cari. Selanjutnya, sistem akan menampilkan pencarian buku dan menampilkan status yang terdiri dari sedang dipinjam, tersedia, ataupun tersedia namun untuk tidak dipinjamkan. Alur kesalahan, anggota mengisi judul buku yang tidak tersedia pada koleksi. Jadi, judul koleksi tidak bisa ditemukan, maka sistem menampilkan pemberitahuan data kosong. Kondisi akhir dari use case ini adalah aplikasi menampilkan ketersediaan status koleksi tersebut dari use case anggota. Untuk selanjutnya, use case pustakawan dan admin akan dijelaskan oleh rekan kami, Mas Aji. Monggo Mas Aji. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sri Suryanti. Sini saya akan melanjutkan mengenai use case naratif dari sistem perpustakaan, yaitu ada mengelola data anggota. Use case ini menyediakan layanan kepada pustakawan untuk mengelola data anggota. Nah, untuk aktor utamanya yaitu pustakawan, kemudian aktor mendukungnya ada anggota. Kondisi sebelumnya yaitu aplikasi menampilkan menu utama pustakawan. Untuk alurnya, user action-nya yaitu pustakawan masuk ke menu keanggotaan, kemudian sistem akan menampilkan menu pustakawan tambah anggota. Lalu pustakawan mengklik ikon tambah anggota, sistem akan menampilkan from tambah anggota. Kemudian pustakawan mengisi identitas anggota. Lalu pustakawan mengklik perbaharui. Dalam hal ini sistem akan menampilkan perubahan data pada daftar anggota. Nah, untuk alur kesalahan sendiri, pustakawan mengklik batalkan perubahan, maka sistem kembali ke menu utama. Untuk kondisi akhir, aplikasi menampilkan pesan proses perubahan data daftar anggota. Baik, Mbak. Oke, nah selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu use case naratif mengupload koleksi. Use case ini menyediakan layanan pada pustakawan untuk mengupload koleksi. Untuk aktor utama yaitu pustakawan, aktor pendukungnya anggota, kemudian kondisi sebelumnya yaitu aplikasi menampilkan menu utama pustakawan. Nah, untuk alur sendiri, pustakawan mengeklik menu bibliografi itu ya, bukan bibliografi ya. Untuk kemudian sistem akan merespon, akan menampilkan from bibliografi yang terdiri dari ikon daftar bibliografi dan tambah bibliografi. Kemudian pustakawan mengklik ikon tambah bibliografi baru, lalu sistem akan menampilkan from tambah bibliografi. Selanjutnya pustakawan mengisi form untuk koleksi digital pada lampiran berkas, di-upload filenya, lalu klik simpan. Nah, dalam hal ini sistem akan menampilkan perubahan data pada daftar koleksi.
Untuk alur kesalahannya sendiri, pustakawan mengklik batalkan perubahan, maka sistem kembali ke menu utama. Nah, untuk kondisi akhir, aplikasi akan menampilkan bibliografi koleksi baru yang telah ditambahkan. Untuk selanjutnya yaitu use case naratif, mengelola pinjaman koleksi. Use case ini menyediakan layanan kepada pustakawan untuk mengelola pinjaman koleksi. Untuk aktor utamanya yaitu pustakawan, kemudian aktor pendukungnya anggota. Untuk kondisi sebelumnya yaitu aplikasi menampilkan menu utama pustakawan. Untuk user action-nya yang pertama, pustakawan mengklik menu sirkulasi, kemudian sistem akan merespon, akan menampilkan text box ID anggota. Lalu selanjutnya pustakawan akan memasukkan ID anggota. Nah, di dalam sistem ini akan menampilkan profil anggota dan text box pencarian judul buku atau kode eksemplar. Lalu selanjutnya pustakawan memasukkan kode eksemplar atau judul buku yang dipinjam. Lalu sistem akan menampilkan perubahan data pada ikon peminjaman. Nah, untuk alur kesalahan sendiri, pustakawan mengklik batalkan, maka perubahan sistem kembali ke text box ID anggota. Untuk kondisi akhir, aplikasi menampilkan koleksi yang dipinjam pada daftar peminjaman. Baik, next. Untuk use case naratif selanjutnya yaitu mendownload laporan. Use case ini menyediakan layanan kepada pustakawan untuk mendownload laporan koleksi. Aktor utamanya yaitu pustakawan, aktor pendukungnya adalah admin. Kondisi sebelumnya yaitu aplikasi menampilkan menu utama pustakawan. Untuk alurnya, user action-nya pertama, pustakawan mengklik menu pelaporan. Sistem akan menampilkan menu statistik koleksi, kemudian pustakawan mengunduh laporan. Nah, untuk alur kesalahannya sendiri, pustakawan tidak mengisi dengan lengkap, maka statistik laporan tidak sesuai. Lalu sistem akan menjawab bahwa data laporan tidak ada, maka statistik laporan kosong. Nah, untuk kondisi akhirnya, aplikasi menampilkan laporan. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu use case naratif untuk mengelola data pustakawan. Nah, untuk use case ini menyediakan layanan kepada pustakawan untuk mengelola data pustakawan. Untuk aktor utamanya yaitu admin, kemudian untuk aktor pendukung yaitu pustakawan. Kondisi sebelumnya yaitu aplikasi menampilkan menu utama admin. Untuk alurnya, admin masuk ke menu sistem, kemudian admin mengeklik icon kelompok pengguna untuk tambah kelompok baru. Dalam hal ini, sistem akan merespon, yaitu akan menampilkan from kelompok pengguna penambahan pustakawan. Lalu selanjutnya yaitu admin mengisi nama data pustakawan. Kemudian admin akan mengklik simpan. Nah, di sini sistem akan menampilkan perubahan data pustakawan. Nah, untuk alur kesalahan sendiri, jika admin mengklik batalkan perubahan, maka sistem kembali ke menu utama. Untuk kondisi akhir, aplikasi akan menampilkan daftar perubahan pustakawan. Untuk selanjutnya yaitu use case naratif, mengelola data admin. Use case ini menyediakan layanan kepada admin untuk mengelola sistem data pustakawan. Untuk aktor utamanya admin, kemudian kondisi sebelumnya yaitu aplikasi menampilkan menu utama admin. Untuk alurnya sendiri, admin memilih menu sistem, kemudian sistem akan merespon, menampilkan form pengisian pembaruan data. Kemudian lanjut, admin memilih icon kategori yang akan diperbarui. Lalu admin mengklik sunting, yaitu kemudian admin mengklik perbarui. Nah, di sini sistem akan menampilkan perubahan data sistem. Untuk alur kesalahan sendiri, admin mengklik
batalkan perubahan, maka sistem kembali ke menu utama. Untuk kondisi akhir, aplikasi akan menampilkan daftar pembaruan atau penambahan data perpustakaan. Untuk use case selanjutnya yaitu mengolah migrasi data. Use case ini akan menyediakan layanan kepada admin untuk mengolah migrasi data. Untuk aktor utamanya tentunya admin, aktor pendukungnya perpustakaan. Kemudian kondisi sebelumnya itu aplikasi menampilkan menu utama admin. Ya, untuk alur dasarnya, admin mengeklik tombol menu migrasi. Nah, di sini sistem akan menampilkan statistik data, kemudian admin memilih file, lalu sistem akan menampilkan file terpilih. Lalu admin mengeklik explore ke spreadsheet, nah, sistem akan menampilkan file migrasi yang telah diekspor. Nah, untuk alur kesalahan sendiri, admin mengeklik batalkan, maka perubahan sistem kembali ke menu utama. Nah, untuk kondisi akhir, aplikasi menampilkan file migrasi yang bisa diekspor. Seperti itu. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.